success story, meet the mentor, dan masih banyak lagi acara yang menarik. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa follow Instagram Pesta Wirausaha Jateng DIY dan yang sudah gabung di grup WhatsApp. Stay tune ya, informasi akan selalu di-share di grup. Baik, selanjutnya kita akan langsung menyimak penjelasan lebih lanjut dari pemateri yang sudah sangat berpengalaman. Dipersilahkan Mbak Moya. Hai, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita mau sharing-sharing nih sama Mas Hendra. Mas Hendra, beliau adalah CEO Butik My Kebaya. Butik ini sudah berdiri sangat lama, lebih dari 10 tahun ya Mas? Lebih ya? 11 tahun. 11 tahun. Mas Hendrawan ini adalah Mas Hendrawan dari TDA Solo Raya. Beliau adalah, aku zong nih. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas? Ya. Aku agak pangling nih sama Mas Hendrawan, los berapa puluh kilo nih olahraganya? Cie. 20 Mas kilo, Hendra Mbak. ini getol sekali ya masuk di klub apa nih Mas? Klub olahraga ya? Cek. Live Club. Wih, semoga Semarang next akan ada ya menyusul biar dietnya sukses juga jadi kayak Mas Hendra deh. Yuk, sok Itu- Mas Hendra kita belajar apa nih malam Datang ini? itu. Assalamualaikum Pak Agin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ada suaranya terlalu nggak? hati. Ada suaranya nggak? Ada. Oh, aman ada. atuh. Saya Sudah. dulu ya. Aman, Bos. Aman, Bos. Mbak, Moya itu nanti slide-nya yang di-share saya atau dari Mbak Moya itu? Yang share udah De Anis ya? Atau Jadi Mbak kita Widi? Mbak, Monggo. nanti kita share. Mbak Yoko, Udah ada ya? langsung di-share aja Mbak sekarang. Monggo bisa di-share sekarang. Oke, sebentar. Sebentar ya, sambil menunggu kita mau share. Siapa udah ngantuk itu? Tergantung jaringan ini, Mas. Ada suhu yang ngintip. Ada sesuatu yang itu. apa kabar Sehat Alhamdulillah baik. Jadi kalau memang adain Zoom kan saya mah kurang greget ya. Minimal atau foto profilnya pakai orang gitu. Iya sudah Oh, ini diganti ketemu langsung ya? Iya. Ya. Sok Mas Hendrawan santai dah, saya ini baru datang, ini baru nyampe ini. Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman. Ini malam ini saya akan sharing bagaimana melejitkan bisnis fashion dengan inovasi pasca pandemi ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan spirit baru TDA 7.0 ya. Jadi sebelah kiri itu TDA, sebelah kanan ada tulisan Digdaya. Apa ini Digdaya ya? Jadi Digdaya saat ini menggantikan kolaborasi. Bukan menggantikan sih, menambahkan. Jadi kita tetap kolaborasi dalam pemberdayaan, cuma kita ada spirit baru yaitu Digdaya. Digdaya itu digital dan berdaya. Jadi intinya kita akan mulai mendigitalize semuanya untuk pemberdayaan. Salah satu pemberdayaan yang sukses yaitu 1000 KMB untuk periode 7.0. Terima kasih. Next. Slide kedua. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Indrawan KS ya. Perkenalan dulu. Nah, saya CEO-nya Butik My Kebaya. Jadi Butik My Kebaya ini spesialis kebaya pengantin dan baju pesta. Nah, kita memang tidak massal
Jadi karena baju kebaya ya occasional fashion kita limited lah. Kemudian saya juga co-founder dari perusahaan kontraktor waterboom ya bersama teman saya. Kemudian saya juga ada kuliner yaitu waralabakuebalok.com. Kemudian yang terakhir saya mendapat amanah di TDA yaitu Direktur TDA Club dan TDAP ya. Jadi tugasnya Direktur TDA Club ini mendorong nih teman-teman di TDA daerah untuk membuat klub bidang usaha maupun bikin klub hobi, kemudian membuat TDA perempuan ya. Jadi yang belum ada nanti segera dibikin di tiap daerah. Next. Next slide. Next slide. Belum ganti. Oh, sebentar ya Mas, ini ada masalah sedikit. Enggak apa-apa. Share. Belum Bentar gini ya, sambil menunggu. Boleh di sini Oke. menyapa sebentar Ngobrol-ngobrol para dulu aja nih penontonnya. sama Mas Hendra, ngobrol santai ya. Heeh. Kalau di TDA Solo Raya tuh ada klub apa aja sih Mas yang bikin seru di sana? Kemarin di TDA Solo Raya itu ada fashion, kemudian ada kuliner, kemudian ada bisnis digital atau bisnis online. Sebelum pandemi, 2 tahun yang lalu ya, kita dari TDA Fashion sama kuliner itu aktif mengadakan bisnis trip. Jadi kunjungan ke daerah, ke tempat usaha, baik di dalam kota maupun keluar kota. Kalau kuliner pernah ke Jogja, kalau klub fashion itu pernah ke Bandung sama ke Malang. Jadi waktunya 2 hari, 1,5 hari untuk kunjungan, kemudian setengah hari untuk wisatanya. Baik di Bandung atau di Malang kita sama-sama ada wisatanya. Nanti harapannya teman-teman di daerah, nanti request kepada ketua daerahnya maupun kepada ketua divisi klub atau ketua klubnya fashion untuk bikin bisnis trip ke luar kota. Kalau teman-teman Jawa Tengah bisa ke Solo ya, atau bisa ke Malang atau bisa ke Bandung. Nanti acaranya itu biasanya yang bikin ketua tujuannya. Jadi kalau ke Solo ya tinggal oh ya ini sudah. Oke, silakan dilanjut Mas. Sebelumnya Pak, slide sebelumnya. Ini lompat 1 ya? Lompat 1. Jadi kemarin selama 2 tahun ya kita mengalami banyak mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa sekali untuk hampir semua bisnis, termasuk yang terpengaruh bisnis fashion ya, di mana daya belinya berkurang karena pergerakan aktivisnya dibatasi, sehingga orang pun tidak terlalu banyak membeli fashion ya. Jadi tempat wisata ditutup,
sekolahan ditutup, ya kantor-kantor ditutup, otomatis mempengaruhi terhadap penjualan bisnis fashion karena adanya pembatasan kegiatan maupun belinya juga menurun karena tidak adanya kegiatan. Kang Malice. Itu apa mana? Apa? Kemudian terjadi selama 2 tahun ini, setelah berjalan 2 tahun terjadi perubahan, ya. Perubahannya apa? Perubahannya pertama teknologi, ya. Jadi mau tidak mau kita mengalami perubahan teknologi. Dulu teman-teman yang mungkin ini bisa di unmute itu yang sedang ramai itu. Iya, baik. Udah ya. Jadi next slide ya, next slide. Next slide. Ada perubahan, yaitu pertama teknologi. Kemarin teman-teman yang mungkin belum mau atau mungkin belum memakai teknologi, itu mau nggak mau mulai menggunakan teknologi. Ya, UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi, itu mau tidak mau juga harus mengadopsi teknologi. Dulu seperti kalau contohnya yang paling gampang, dulu mungkin pedagang-pedagang kaki lima itu kalau ditawarin food delivery online seperti GoFood atau Grab itu mungkin masih nolak. Tapi kalau sekarang mereka ternyata butuh gitu loh, karena ada perubahan teknologi. Itu juga termasuk di bisnis fashion yang dulu jualnya offline aja, mau nggak mau harus bikin akun IG, harus bikin akun marketplace seperti itu. Kemudian perubahan apa lagi? Perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen ini yang dulu memang pembelian baju ini bisa di bulanan atau 2 mingguan untuk acara-acara event-event. Kemudian dengan adanya pandemi ini agak direm karena memang eventnya berkurang. Juga perusahaan-perusahaan besar, kemudian kegiatan-kegiatan pernikahan, kegiatan-kegiatan besar itu juga lebih jarang. Jadi perilaku konsumen berubah, ya. Kemudian selain itu juga daya beli. Karena perputaran bisnis itu tidak sekencang dulu sebelum pandemi, ya. Jadi daya belinya pun juga karena pendapatannya tidak seperti dulu, maka yang diprioritaskan pasti yang kebutuhan pokok. Jadi seperti sandang papan pangan, kemudian pendidikan, otomatis kebutuhan-kebutuhan tersier itu masih belum setinggi sebelum pandemi. Nah, kemudian selain itu juga ada perubahan di kompetisi karena banyak teman-teman yang bekerja juga ter-PHK, kemudian mereka akan masuk ke dunia wirausaha. Yang paling gampang tentu saja kuliner, kemudian yang kedua fashion karena cukup menjadi reseller tanpa modal, cuma modal HP, mereka udah bisa jualan. Itu perubahan yang terjadi. Jadi ada teknologi, ada perilaku konsumen, ada daya beli, kemudian kompetisi, ya. Kemudian strategi apa sih yang bisa kita manfaatkan ketika kita menghadapi masa-masa seperti ini. Jadi setelah 2 tahun bisnis kuliner yang mengalami stagnasi, kemudian kita melihat nih serta harapan setelah pandemi lewat.
kita harus, sedangkan selama 2 tahun ini kemungkinan kita juga sudah menguras energi kita atau menguras seluruh kemampuan terbaik kita untuk terus tumbuh atau minimal bertahan ya. Slide-nya yang gambarnya Kubu Jogja, Mbak. Nah, ya ini kita gimana sih memakai strategi low budget, high impact. Jadi harapannya kita bisa sharing di sini, kita bisa berdiskusi. Nanti sekiranya teman-teman punya tambahan atau sesuatu yang bisa di-sharing, bisa di-sharing. Next. Nah, yang pertama kita bisa melakukan pendekatan inovasi produk ya. Inovasi produk itu yang pertama ada kita bisa menambah variasi produk. Jadi untuk lebih meningkatkan daya tarik produk kita bisa mengurangi quantity item dalam produksi. Misalnya kita sekali produksi 1 lusin atau 2 lusin, kita bisa mengurangi setengahnya, kemudian menambah variasinya. Variasi itu macam-macam, bisa dari modelnya, ya, jadi yang lebih beragam, bisa dari bahannya yang belum pernah kita gunakan, atau bisa dari warnanya, dibedakan dari warnanya. Jadi pembeli akan lebih bervariasi melihat koleksi barang kita. Itu akan lebih menarik di mata pembeli, ya. Jadi menambah variasi, atau juga bisa menambah kategori. Jadi dulu misalnya produksinya baju koko, kemudian sekarang mungkin bisa bikin celana panjangnya, celana istilahnya celana chinos ya, celana chinos seperti itu. Jadi untuk melengkapi, jadi jangan terlalu jauh, tapi produk-produk yang melengkapi. Atau mungkin kalau punya partner atau supplier yang niche-nya sama, itu bisa aja misalnya kalau produksi baju muslim cowok bisa jualan sajadah atau peci, jadi menambah variasi produk sehingga efeknya terlihat lebih menarik, meskipun itu bukan produk kita semua ya, bisa kita produksi ataupun kita bisa ngambil dari partner kita. Kemudian jika memang budgetnya atau sumber daya kita miliki itu tidak besar, kita bisa mengubah dengan kita fokus hanya pada kategori terlaris. Jadi kalau awalnya kita punya beberapa jenis produk, ya mungkin 80%-nya tidak terlaris, kita fokus ke produk 20%-nya. Ya. Jadi misalnya kita punya macam-macam nih, ada batik, ada gamis, ada koko, kemudian yang terlaris batik, berarti kita fokus di batiknya aja, ya. Nah nanti dari batik itu bisa dipertajam risetnya, ya, apakah motif batiknya yang ditambah atau mungkin dari aksesoris batiknya yang diperbaiki, ditambahkan, sehingga akan lebih menarik. Jadi pilihannya menambah variasi atau fokus di barang yang paling laris. Next slide. Ini salah satu contohnya ya, sepatu Brudo ini juga Brudo dulu itu kita pernah kunjungi waktu dulu kunjungan Club Fashion TDA ke Bandung. Itu awalnya dia itu populernya adalah sepatu kulit. Sepatu kulit, kemudian saat ini Brudo merambah ke semua jenis sepatu.
bahkan ke aparel, kaos seperti itu. Jadi saya melihat mungkin bisa jadi konsumen brudo yang lama-lama, yang dia bangga menggunakan sepatu kulit brudo, mungkin sudah tidak bangga lagi dengan brudo karena brudo menjual barang yang lebih murah, brudo menjual barang-barang yang tidak elegan ya. Kalau sepatu kulit kan mahal, elegan, keren. Kemudian dia jual sepatu kanvas, sepatu sport, itu mungkin untuk penggemarnya yang awal pasti nggak keren. Tapi Brudo memperluas pasarnya sangat besar sekali ya. Jadi dan saya lihat Brudo memang sukses dengan strategi ini ya. Itu sangat membantu meningkatkan penjualan saat pandemi atau pasca pandemi. Seperti saya kemarin kebaya ini memang mengalami penurunan yang lumayan karena benar-benar target pasar kita itu seperti wisuda, baju kondangan, baju pengantin itu berkurang ya. Tapi selama pandemi kita tetap bisa bertahan dan saat ini memang permintaan sudah cukup naik. Jadi kemarin kita tidak keluar dari base kita yaitu baju pesta, baju pengantin itu juga sebenarnya kadang perlu juga keluar dari satu niche aja, perlu mencoba niche lain ya. Jadi ini jadi pelajaran untuk My Kebaya ke depan bisa seperti Brudo yang mengembangkan produknya keluar dari niche seperti itu. Next slide. Kemudian pendekatan inovasi produksi. Jadi kalau teman-teman ingin meningkatkan dari segi produksi bisa membuat produk white label. Jadi produk white label ini kita bikin sampel, kemudian kita tawar-tawarkan ini ke pemilik brand lain. Ya, nanti produknya seperti kualitas barang kita cuma dimereki yang lain. Atau mungkin dari merek lain sudah punya model kita tinggal produksi. Ini harapannya akan menambah profit dari produk-produk yang memang pembeliannya akan banyak. Cuma memang keuntungannya tidak banyak ya. Kalau white label ini yang penting kita menutup biaya operasional sama keuntungan sedikit lah. Tidak seperti kalau kita punya merek yang kita jual mungkin keuntungannya kalau fashion 30 sampai 100% ya. Jadi kalau white label ini mungkin keuntungannya bisa 15 sampai 30% aja. Tapi dengan white label, jadi misalnya contohnya kita produksi mukena nih. Nah, itu bisa juga kita tawarkan ke orang yang dia jualan gamis. Nah, ini kita punya mukena dengan kualitas bagus, nanti bisa dipakein merek kakak gitu. Harganya kita diskon misalnya sampai 20% atau 30%. Jadi kakak tetap untung, kita juga tetap jalan. Seperti itu. Jadi kita menawarkan produk kita dengan merek brand lain. Kemudian cara lain kalau punya sistem produksi yang kuat bisa juga dengan sistem pre-order. Kalau sistem pre-order ini kita bikin banyak katalog, kemudian nanti kita harus punya reseller sebanyak-banyaknya. Jadi mereka pesan dulu, kita buatkan dengan jangka waktu seminggu sampai 2 minggu. Ini juga salah satu strategi yang banyak diadopsi, khususnya pemain busana muslim ya saat ini. Jadi mereka sistem PO kepada reseller-resellernya. Ini akan lebih aman dari sisi keuangan ya karena tidak harus produksi. Cuma memang harus mempunyai produksi yang kuat karena nanti kalau pemesannya banyak harus segera diselesaikan ya, bahkan bisa sampai lembur-lembur. Next slide.
ini juga terjadi salah satunya di Regar Sport. Regar Sport ini perusahaan jersey kaos yang berlokasi di Wonogiri ya. Kemarin sempat kita undang di FGD Fashion Nasional. Ini perusahaannya ini punya puluhan ribu reseller ya, mungkin yang aktif ribuan. Jadi dia menjual jersey-jersey olahraga secara reseller. Jadi dia punya agen di kota, di setiap kota di Indonesia. Bahkan agennya ini yang terbesar ya, itu omsetnya sebulan bisa 500 juta. Kalau seingat saya dulu, kalau dia itu omsetnya sebulan bisa 10 M dengan sistem reselleran ini. Sampai ratusan M pokoknya 1 tahun itu. Regar Sport ya. Terus next ya. Pendekatan channel pemasaran. Ini hampir diadopsi oleh semua pemain, yaitu kita pakai channel baru. Kemarin yang orang-orang yang mungkin hanya main sosial media, kemudian mereka akan terjun ke marketplace. Ya. Kemudian kemarin teman-teman yang sosialnya media masih organik, itu pakai promosi atau ads. Ya. Ini potensi sangat besar sekali, asal kita tekun mau nyoba ya. Cuma memang ini dibutuhkan waktu trial and error. Jadi seperti di bisnis fashion ini banyak sekali marketplace yang memang cukup bagus untuk berjualan. Seperti kalau belum pernah coba ya, nomor 1 Shopee lah, masih Shopee. Kemudian ada Zalora, kemudian ada Lazada, yang ketiga-tiganya ini keren untuk jualan fashion. Terus kemudian saat ini juga orang cenderung menyukai video daripada gambar, jadi teman-teman fashion juga bisa mencoba TikTok ya. TikTok itu berbasis video, jadi lebih menarik, dan saat ini sudah dilengkapi TikTok Shop. Terus terang saya sendiri belum nyoba TikTok Shop karena model iklannya itu budgetnya masih cukup tinggi, jadi saya belum maksimal, jadi saya masih main kalau untuk ads itu di Google Ads sama Facebook Ads ya. Jadi teman-teman yang selama ini pakai sosial media atau pakai marketplace belum pernah beriklan, dicoba pakai beriklan. Jadi ini untuk meningkatkan jangkauan pembeli ya, jangkauan pembelinya. Next. Nah, ini salah satu brand fashion yang keren, yaitu Prep Studio ya. Ini kemarin awalnya dia cuma endorse saja. Jadi Prep ini awalnya dimiliki oleh Mas Dimas. Ini dari TDA Jakarta Selatan, pemiliknya Mail ID. Kemudian Prep Studio ini bekerja sama dengan Muhammad Arif ya. Ini dia kemarin membagikan 100 new Vespa ya. New Vespa untuk yaitu dia menggunakan pendekatan channel pemasaran yang awalnya itu mainstream dari endorse itu, dia menggunakan games. Ya, dia membagikan 100 unit new Vespa kepada follower-followernya. Dan saya lihat memang efeknya luar biasa sekali, baik dari follower IG-nya, kemudian dari exposure media yang selalu memberitakan
acara sensasional ini ya. Jadi memang out of the box idenya. Teman-teman juga bisa meniru, cuma nanti diukur aja kapasitas masing-masing ya. Apakah karena kalau acara-acara keren kayak gini biasanya budgetnya cukup menguras sekali ya. Next slide. Nah, saat ini kita sedang mempunyai peluang ya, yaitu demand shock. Demand shock ini intinya keinginan-keinginan konsumen yang sempat tertunda selama pandemi biasanya akan diwujudkan setelah pandemi lewat. Jadi diperkirakan kita akan ada demand shock atau peningkatan permintaan yang cukup tinggi. Jadi teman-teman harus mempersiapkan ya. Nanti kalau ternyata demand shock-nya besar, teman-teman harus mempersiapkan bagaimana model-model barunya, kemudian bagaimana kapasitas produksinya, bagaimana sistem penjualnya yang lebih efisien, itu yang perlu dipersiapkan. Yang kedua, ada ketidakpastian pasar. Jadi selama pandemi ini, pasca pandemi ini pun juga belum benar-benar COVID-nya menghilang ya, masih sering timbul tenggelam. Artinya pasarnya juga belum pasti. Jadi ini perlu kita manfaatkan kesempatan ini. Contohnya gini, jadi misalnya kita masih ada barang-barang yang stok lama, itu bisa aja dijadikan gimmicks, dijual mungkin dengan diskon yang tinggi. Supaya apa? Supaya barang kita yang sudah lama di gudang itu bisa keluar jadi cash, sehingga kita bisa produksi barang baru. Jadi ini tetap jadi peluang ketidakpastian pasar ini untuk mengeluarkan stok-stok lama, kemudian juga bisa menawarkan kerjasama ke brand lain ya untuk di-bundling misalnya. Kemudian peluang lain kehati-hatian produsen. Jadi banyak di antara kompetitor kita itu masih sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati terhadap mereka mengeluarkan produk baru. Jadi bisa jadi kita sering-sering mungkin riset di follower kita di IG, di TikTok atau di Shopee, mungkin kita memberikan contoh produk-produk baru. Kira-kira mereka pilih yang mana? Jadi untuk survei-survei kecil gitu, sehingga konsumennya tetap engage dengan brand kita. Kemudian ketika kita mengeluarkan produk-produk, mungkin kita bisa juga mengeluarkan seri-seri untuk seragaman yang mungkin belum pernah kita coba ya, mungkin untuk couple, untuk family, sehingga kita membuka pasar baru dengan sistem PO ya. Jadi kita masuk ke yaitu variasi-variasi baru yang belum pernah kita masuki dengan sistem PO, dan kita juga paling cuma bikin sampel aja tanpa produksi, jadi lebih aman. Next slide yang strategi. Next slide. Nah, ini strateginya apa? Strateginya memang kita harus customer centric ya. Jadi kita harus melihat ke konsumen kita, siapa sih profil konsumen kita, apakah kita harus profilkan ini misalnya wanita, mahasiswa, apakah pekerja, umurnya berapa, pekerjaan apa, penghasilan berapa, di kota mana, kita profilkan sehingga kita tahu ini daya belinya itu di harga berapa. Mereka aktivitasnya banyak di dalam ruang atau di luar ruang, sehingga akan menentukan bahannya ya, bahan yang akan kita pakai. Kemudian juga warna-warnanya yang disukai apa, kita bisa lihat dari IG mereka. Jadi kita harus customer centric, kita harus sering bertanya konsumen kita, sehingga produk kita benar-benar bisa disukai oleh target pasar kita. Kemudian memperkuat produksi. Jadi produksinya yang mungkin kemarin masih produksi sendiri,
bisa jadi dengan adanya pandemi ini dialihkan ke eksternal, sehingga kita fokus pada riset produk, pembuatan sampel-sampel, kemudian produksinya keluar. Itu akan lebih aman karena kalau kita tidak punya produksi, kita tidak punya beban operasional yang sama. Jadi kita tinggal pesan aja. Atau kalau sudah punya satu partner produksi bisa nambah jadi 2. Jadi ketika nanti ada demand shock, kita sudah siap dengan produksi yang kuat. Atau kita kalau mau masuk barang PO, kita juga harus punya beberapa partner produksi sehingga ketika ada permintaan banyak kita bisa memenuhinya. Kemudian content is the king. Saat ini untuk konsumen itu sangat menikmati adalah konten-konten yang non promotif, yaitu konten hiburan, konten tips, konten informasi yang itu disukai. Dan memang membuat konten-konten seperti itu tidak mudah. Tapi itulah yang terjadi. Kita mau tidak mau kalau masuk sosial media kita harus siap membuat konten-konten yang disukai pelanggan kita, ya. Bukan konten promosi ya. Kalau konten promosi biasanya di skip. Kita tanya diri kita sendiri, kalau kita lihat konten promosi pun kita akan skip. Makanya saat ini konten is the king itu kita harus membuat konten-konten yang disukai oleh konsumen kita. Bagaimana kita tahu? Ya kita bisa survei dari sosial media dari produk-produk jenis. Kita bisa tiru, kita bisa modifikasi sehingga konsumen kita tetap engage dengan akun kita. Kemudian yang terakhir, efisiensi manajemen. Efisiensi manajemen ini karena saat ini meskipun pasca pandemi pun masih belum benar-benar stabil ya. Kita juga belum tahu benar kapan sih normalnya. Kemudian ditambah ada faktor-faktor eksternal seperti inflasi di Amerika, kemudian ada perang di Rusia. Ini akan secara jangka panjang akan mengaruhi perekonomian dunia termasuk di Indonesia. Jadi kita harus benar-benar efisien menggunakan sumber daya kita dengan hati-hati, baik di produksi, di marketing. Kalau marketing berarti harus benar-benar diukur. Kalau misalnya kita keluar budget 500.000 atau 5 juta, itu harus kembalinya berapa. Kemudian kita ukur nih kemampuan CS kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, berapa sih tingkat konversi mereka, bagaimana cara mereka mengandalkan, bagaimana cara mereka mencari leads, ini harus kita ukur juga. Jadi dengan adanya kehati-hatian dalam manajemen atau efisiensi akan memperpanjang umur bisnis kita, dan harapannya nanti ketika terjadi demand shock atau terjadi ekonomi yang sudah normal, kita sudah siap dengan segalanya. Next slide terakhir ya. Oh ini ada, ini contoh customer centric tadi ya, kita harus benar-benar melihat konsumen ya. Kemudian invest kepada konsumen itu kita sering bertanya, kita sering diskusi dengan mereka sehingga mereka benar-benar menyukai produk kita. Next. Nah, ini content the king. Next sekali lagi. Nah, yang terakhir ini harapan saya teman-teman dari TDA manapun ataupun dari non TDA ya yang bergabung itu segera gabung TDA, kemudian request nih ke pengurus-pengurus di TDA daerah masing-masing untuk segera mengadakan bisnis trip ya. Jadi bisnis trip ini kalau kita berkunjung ya ke sebuah merek fashion, yang pertama kita akan diajak keliling dulu nih untuk mengetahui bagian-bagian di bisnis tersebut. Apakah di bagian ada produksi ataukah ada desainer, kemudian ada packaging, ada marketing. Kemudian setelah kita jalan di area di merek tersebut, biasanya nanti ada penjelasan dari pemiliknya, dulu sejarahnya gimana, perjalanannya gimana, mereka akan menemukan lompatan itu saat apa sih. Jadi kita belajar dari situ, karena setiap lompatan bisnis itu ada masanya.
di mana sih kita harus bersiap-siap sehingga sebuah bisnis itu bisa melompat. Kemudian setelah ada penjelasannya, nanti terakhirnya ada sharing-sharing nih, tanya jawab. Jadi peserta bisa punya pengalaman, punya gambaran nih. Besok kalau saya pengen punya bisnis fashion dengan omset 1 miliar per bulan atau 5 miliar per bulan, itu punya gambaran. Ya, jadi segera mohon kepada teman-teman, kepada pengurus-pengurus EDA segera dibikin bisnis trip. Nanti di situ juga terjadi diskusi nih, diskusi apakah bisa kerjasama, ataukah bisa bikin brand bareng, atau tukaran informasi yang intinya kita saling menguatkan menuju demand shock pasca pandemi. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti disambung tanya jawab selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Moya ya sebagai moderator. Baik, terima kasih Mas Hendrawan atas ilmunya. Nah, teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Mas Hendrawan terkait dengan bisnis fashionnya, silahkan bisa chat atau raising hand buat tanya langsung. Silahkan ya. Nah, kita akan langsung aja materi dari Mas Hendra. Dari Agin maksudnya. Oke, kita lanjut aja ke Agin. Agin dulu aja. Ya, boleh Mbak, dikumpulin aja dulu materinya. Oke, siap. Agin, apakah sudah ready? Ready dong. Hai, Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku akan tanya kumaha, Damang. Alhamdulillah, saya. Nah, teman-teman perkenalkan, inilah dia. Bandung. Dari Oribel. Kita malam ini. Nggak jelas, Mbak. Ulangi. Kita mau ngobrol apa nih, A, hari ini? Hai teman-teman, apakah suara kita terdengar jelas? Oke, jelas. Kalau ngobrolin dengan saya mah all about tentang passion, apapun bebas ya. Kalau tadi materinya kan udah lengkap banget, sebenarnya tinggal diskusinya aja. Jadi ya. Udah lengkap tuh Mas Hendrawan tewa atau suhu saya itu mah guru saya kan. Itu luar biasa lah Mas Hendrawan. Jadi kita mau ngobrol yang casual aja ya, A. Bebas. Saya lebih suka karena saya ini kan tipe orang yang lebih suka face to face. Saya lebih suka ngobrol langsung, diskusi bareng ya kan. Bisa berjam-jam, bisa sejam 2 jam, bisa sehari 2 hari. Ya kalau kita ngecam. Ya. Nah, kebetulan tadi pagi juga kan ada teman yang hadir ke sini hampir 2 minggu, hampir tiap hari sekarang ada terus kamu yang ke rumah. Kadang bisa full seharian ya, sampai 3-4 orang yang gantian itu. Itu kebetulan banyak sebenarnya yang hadir di sini, saya cek. Itu kan banyak yang menyamar sebenarnya ini teh, padahal mereka jauh lebih luar biasa ya. Tanya-tanya tentang suka duka couplepreneur kali ya, A? Sebenarnya kalau yang terjun duluan, apa Teteh duluan sih? Kalau berbicara bisnisnya ya istri saya duluan, cuman nggak lama lah jedanya ya. Karena memang udah di preparation, jadi udah persiapan bahwa bahwa saya pengen ada sebuah challenging ya dalam kehidupan, bahwa saya tidak akan lama untuk bekerja gitu ya. Karena udah cukup, karena memang lumayan lah ada sebuah pertentangan mungkin dalam hati gitu ya. Kalau memang udah nggak nyaman, udah nggak enjoy, ya saya milih gitu sesuatu hal yang walaupun itu baru ya, benar-benar blind banget, cuman saya meyakini karena kita juga punya sedikit basic, karena kebetulan saya lulusan dari tekstil ya. Terus juga saya juga ya ada sedikit kompetensi lah, sedikit pengalaman, karena memang waktu itu juga ditugaskannya kebanyakan untuk
audit ya, istilahnya barang-barang yang sifatnya skalanya ekspor. Jadi hampir 5 tahunan itu ngobrak-ngabrik pabrik gitu ya, tekstil and product tekstil, TPT lah. Di sana memang banyak inspirasi lah. gitu teh. Jadi memang tadi kan saya juga nyimak beberapa yang Kang Hendrawan, Mas Hendrawan itu utarakan. Memang di situasi kondisi yang pandemi ya, kalau orang bilang kemarin pandemi, ya ada yang berdampak, ada juga yang saya lihat banyak yang biasa-biasa aja gitu. Jadi tadi pagi saya ketemu dengan kawan gitu ya sampai jam sebelum Jumatan ya dari pagi. Terus tadi juga dipanggil gitu sama stafnya Pak Bupati di sini kan untuk berdiskusi soal UMKM khususnya fashion. Karena memang saya tinggal di negaranya produsen ya, dengan negara produsen karena ada yang benar-benar mati suri banget gitu, ada yang benar-benar lagi kelimpungan orderan, lagi over demand gitu ya. Jadi memang itu tergantung cara menyikapi atau beradaptasi di situasi kondisi yang kata Mas Hendrawan tadi itu bisa dibilang masih tidak menentu. Ya overall lah untuk berbicara fashion ini kan udah jadi sebuah lifestyle atau gaya hidup yang menyenangkan, apalagi online shop ini begitu banyak pertumbuhannya, entah itu yang memang starting ataupun yang udah lama, yang udah existing brand-brand yang udah lama gitu kan malang melintang di Indonesia, maupun brand-brand yang udah berjalan sekitar tahun, bahkan sekarang bertumbuh sekali hampir di Instagram, di pameran-pameran banyak sekali pertumbuhan new brand dengan orang-orang yang dulu tuh didominasi oleh kaum perempuan gitu kan yang udah agak old school, sekarang tuh banyak yang milenial banget gitu ya. Kadang yang jualan hijab juga banyak yang laki-laki, mahasiswa gitu. Banyak anak-anak muda yang jelas ini ada sebuah perubahan habitual behavior gitu ya. Saya menyikapinya dengan sesuatu hal yang memang wah ini menyenangkan. Ya kapan lagi gitu ya. Kapan lagi bahwa bisnis ini harus tumbuh, bisnis ini harus berjalan apapun alasannya. Ini semuanya dalam rangka ya mereka bisa menjalankan episode kehidupannya gitu. Soal bisnis fashion tentunya ini jadi sebuah pilihan karena saya memang tinggal di Bandung, kebetulan tinggal di negara produsen, dan saya memilih memang ini menjadi salah satu ya, maksudnya menjadi pilihan terakhir saya belajar berwirausaha ya di bidang usaha ini di bisnis ini gitu. Dominan saat ini apalagi saya juga punya hope, punya harapan banyak puluhan brand yang bisa saya telurkan. Jadi bukan hanya sekedar ini aja ya, sekedar ini aja. Ini termasuk juga saya banyak bantu beberapa brand itu untuk saya bantu developmentnya. Gitu. Jadi memang selama ini kalau orang taunya si AA punya brand Oribel, padahal saya juga punya beberapa brand lain gitu yang jarang banget saya sounding, tapi itu cukup behind the scene aja. Biarkanlah karyanya gitu kan yang istilahnya bisa dinikmati oleh para customer-nya. Itu tadi udah banyak ya soal perubahan pasar, soal strategiknya hampir sama sebenarnya yang apa yang diutarakan oleh Mas Hendrawan, tergantung daripada nanti kita ngambil sebuah positioningnya. Karena begitu banyak pemainnya, begitu banyak pelakunya saat ini, apalagi berjubelan tentang online, kita harus pandai sekali dalam meriset pasar, pandai sekali kita dalam memilih material gitu ya, yang sekarang pun sangat jauh lebih mudah dalam proses pemilihannya ya. Tidak harus datang ke pabriknya, ke supplier atau ke tradingnya atau ke toko-toko, itu banyak berseliweran di mana-mana. Jadi kalau ada alasan orang, aduh gimana ya, ya itu mungkin karena ya tadi relasinya, networknya, diskusinya, mainnya itu cukup ke tetangga aja kayaknya. Jadi perlu ditambah lagi jam terbangnya. Saya termasuk orang yang sangat welcome 24 hours untuk menjadi teman diskusi, apalagi berbicara TDA. Wah, TDA ini udah jadi bagian dari keluarga besar saya, keluarga saya. Udah jadi bagian daripada real life-nya saya, kehidupan saya, karena saya berada di sana gitu ya, khususnya di TDA Bandung. Saya banyak sekali teman-teman di TDA daerah, termasuk di Jawa Tengah ya, di Jogja juga, di Solo juga. Makanya ketika
ini Pak Ketuanya ngejapri saya tidak berani saya menolak. Tidak berani saya menolak untuk istilahnya tidak ikut serta dalam mensukseskan sebuah acara yang memang ini tentunya punya harapan untuk menjadi ada bagian dari sebuah impact ya, perubahan terhadap masyarakat atau para pelaku usaha. Yang jelas, yang pasti apapun pilihan bisnis modelnya, ya kan, harus endingnya harus happiness, harus bahagia, ya. Jadi apapun pilihan bisnis modelnya, kita harus enjoy dalam berprosesnya. Kalau kita nggak enjoy, kita nggak happy gitu dalam menjalankannya, ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki urusan hatinya. Kain aja di-matchingin ya, masa hatinya nggak di-matchingin gitu, bener ya? Bener ya? Ini banyak sebenarnya pelaku-pelaku yang saya lihat jauh lebih hebat. Bahkan sering ke rumah, kita berdiskusi, tadi seperti Kang Hendrawan, kita fokus ke produk yang katakanlah winning ya, atau memang banyak sekali yang peminatnya. Saya pun sama, pakai Pareto itu, saya pun sama, istilahnya bisnis modelnya agak bedanya karena memang apa yang diutarakan Mas Hendrawan hampir semuanya saya pakai tadi. Jadi tinggal diskusinya, tinggal bertanyanya. Insya Allah kalau selama saya mampu ya, insya Allah saya bantu untuk menjawabnya. Kalau selama saya mampu relasinya atau barangkali memang saya juga bisa ngebantu dalam developmentnya, insya Allah saya bantu. Ya. Kalau bisa tahapannya dari mulai kita bermitra atau berjualan, someday ya teman-teman juga yang pemilik brandnya gitu ya. Tentunya harus fase-fase itu harus dilewati dulu. Biar kita paham soal marketnya sebelum kita jadi pemilik brandnya. Ya, kecuali memang kita anak sultan yang unlimited budget, ya apapun bisanya, strategi apapun itu bisa kita lakukan karena punya capital, punya resources-nya gitu ya. Buat split test-nya, buat test and measurement-nya. Kalaupun bukan gagal ya, kalaupun pemilihan segmentasi pasarnya belum tepat, ya tidak dipikirkan banyak gitu ya. Tidak baperan, tidak mudah galau karena ya apa ya sultan, namanya juga sultan gitu ya. Jadi oke lah ini buat cabai-cabean aja biar eksistensi aja, bener ya? Biar Kalau diakuin. yang prep gimana? Gimana? Halo? Prep kemarin gimana? Ngikutin nggak? Saya ngikutin sebentar ya karena memang itu gaya anak sekarang lah bahasanya karena dia bikin sebuah exposure yang berbeda. Jadi persepsi itu jauh lebih penting dibandingkan dengan produk itu sendiri, ya kan? Artinya dia ngebangun sebuah tribes, dia lebih fokus banget. Ya kemarin ada yang anak TDA Jakarta ya, sekarang udah hijrah ke Jogja kalau nggak salah, ke Jogja. Baru berapa bulan ke Jogjanya, tapi dia lama di Jakarta, kebetulan orang Jakarta juga. Dan kebetulan dia video sinematik atau video, pokoknya bagian konten lah, orang konten gitu. Dia sangat paham banget dengan apa yang dilakukan oleh Om Dim ya, oleh Preps sama Mel ID. Itu benar kekuatannya bukan di sisi produknya, tapi di sisi kontennya. Tadi kalau Mas Hendrawan dibilang konten is king, sampai saat ini saya meyakini itu. Ya, cuman kalau saya tidak bobotnya tidak dibikin konten produk ya, konten produknya itu tidak dibikin ekspektasinya melebihi dari produknya. Jadi ada orang yang saat ini fokus katakanlah dia funnelnya atau channelnya itu katakanlah di oranye atau di hijau atau misalnya di biru, ya kan channelnya. Dia ngambil foto siapa aja, ekspektasi orang itu karena ngelihat kontennya, lihat fotonya, lihat image-nya atau lihat videonya. Ketika produknya datang ya bad image gitu, ya kan? Itu yang tipenya aliran hit and run. Saya tidak pernah memberikan sebuah recommended bisnis ya untuk long lasting seperti itu, ya kan seperti itu. Kalaupun misalnya mereka startingnya dari reseller atau dropshipper, is okay, tapi please pilih produk yang memang bisa punya responsibility atau sense of belonging terhadap usernya, gitu ya. Jangan hanya sekedar dapat duitnya, I don't care dengan kualitasnya. Ya berbicara, aku produk ini terbaik, ya versi siapa dulu, ya kan? Kalau versi dia ya belum tentu ya, tetap harus ada social proof yang real, bukan yang fake yang sengaja dioprak-oprek ya, anak-anak image gitu ya, anak-anak yang grafis gitu, jangan. Jadi di TDA ini harus punya sebuah karakter and integrity, karena ini saya lagi berbicara di forum teman-teman di TDA ya, khususnya yang VIC-nya di TDA Jawa Tengah plus Jogja ya, apa Solo ini, yang nanti pesta wirausahanya karena road to PW-nya gitu.
Karena saya ketika berbicara dengan teman-teman yang di forum TDA, saya bukan hanya berharap bahwa pertumbuhan bisnisnya yang linear, yang begitu fantastis, tapi harus diikutsertakan sebuah karakter dan integritas yang begitu dahsyat. Ya, di samping daripada bisnis dan produknya itu sendiri. Gitu. Nah, tadi berbicara pertanyaan Mas Hendrawan, gimana soal prep? Ya itulah, mereka menonjolkan dari sisi exposure-nya. Ya kan, exposure-nya saya bilang. Karena saya sempat beberapa kali diskusi, jadi pertama dia benchmarking-nya clear banget. Aku tuh pengen seperti ini dari sisi produk ya. Aku tuh pengen nyasar, pengen bikin produk seperti brand ini versi saya, nah gitulah bahasanya. Ya kan? Akhirnya dia clear banget. Artinya dia bobotnya ada di mana? Di konten. Ya kan? Karena dia tahu persis siapa target marketnya. Tajam banget. Makanya dia tidak terjebak dari segi sensitive pricing. Yang selama ini banyak sekali kawan-kawan kita di luar sana, pelaku usaha, entah itu dia yang fokus dropnya, dropshipper maksudnya ya, resellernya, atau jualan lah bahasanya gitu ya, di sebuah channel marketplace, ya mereka ya banyak yang alirannya, oke, yang penting mah barangnya melimpah, nggak peduli kualitasnya, yang penting dapat margin, gitu doang gitu. Nah, kalau saya bukan aliran, bukan tipe yang seperti itu. Karena saya harus memastikan bahwa produk ini berkualifikasi, dalam artian tidak beli kucing dalam karung. Dan perlu ada sebuah after sales, ya. Perlu ada sebuah after sales ketika produk ini katakanlah customer ini berbeda-beda. Customer ini berbeda-beda, apalagi kita punya sistem distribusi channel. Kita harus memastikan katakanlah pemilik brand ini punya service after sales-nya. Atau bahkan kita harus memastikan ini jadi sebuah culture atau budaya ya di perusahaan kita, bahwa satisfaction customer juga harus diperhatikan sesudah sebuah transaksi ya. Jadi itu sangat diperhatikan ya tadi, biar kelangsungan atau long lastingnya bisa terjaga. Adapun dari sisi kreativitas tadi udah dijelaskan sama Mas Hendrawan. Bagi saya kunci bisnis passion itu justru adanya di kuncinya ya, ada di materialnya. Kuncinya. Kalau kita bisa memainkan apapun nanti bisnis modelnya, apapun nanti styling yang kita olah, apapun nanti kategori kategori yang kita sasar, kita harus sebagai pemilik brand menguatkan dari sisi pemilihan materialnya. Materialnya oke, biasa. Kita katakanlah fokus di bisnis yang long lasting, artinya tidak banyak perubahan desainnya. Berarti dia harus memastikan supply untuk si kategori kain ini bisa terjaga supply-nya. Lain lagi dengan konsep bisnis, katakanlah yang mainnya limited edition, atau senang dengan ngedesain terus dan terus. Bahkan lagi happening pun dia cut off, ya kayak Oribel. Orang lagi banyak permintaannya di stop gitu. Karena memang ada strategi yang lain gitu yang kita coba angkat gitu ya. Karena saya tidak belum mungkin ya, saya tidak ngikutin gaya apa yang dipakai oleh Prep atau yang lain-lain, karena ya mereka itu ditopang oleh exposure dengan channel yang berbeda. Ya katakanlah public figure kayak Arif dengan follower yang begitu hebat gitu kan, dia menjaring. Ya itulah sebenarnya yang era sekarang. Jadi bukan dari sisi produknya, tapi dari sisi persepsi atau kemasan menggiring ini si brandnya itu gitu. Dan itu berhasil, ya kan? Dan itu berhasil. Ada juga ya tadi misalnya bercerita soal ekosistem si bisnis clothing, katakanlah Erigo masuk di sana, sangat berbeda banget dengan apa yang clothing ini kan ciri khasnya di Bandung. Sebenarnya ketika online terjadi, COVID terjadi, Erigo lah yang merubah ekosistem itu. Ya kan? Dia menjadi winning ya dengan harga yang begitu fantastis menurut saya gitu ya. Kalau orang Bandung bilang merusak harga, ya merusak harga. Nah, tapi ya itulah sesuatu true life dan kita nggak bisa hindari. Erigo bisa berhasil, walaupun saya nggak tahu ya di dalamnya apakah dia untung atau enggak. Karena kan dengan bisnis model yang berbeda ya, dia ada investornya, ada organisasi mungkin strategi keuangan yang berbeda gitu. Dengan kita sebagai pelaku ya notabene di TDA ini kan belum ke arah sana gitu. Masih bergelut seputar startingnya, how to sales the produknya, how to create the marketnya, how to develop the winning produknya gitu kan, how to accelerate istilahnya kan untuk traffic source-nya gitu kan gitu. Ya kan? Ya wajar, kan ini kita
Yang penting, apalagi judulnya berbicara pandemi ya, berbicara pasca pandemi, kita survive aja udah keren menurut saya. Survive artinya kita bisa menjaga supaya brand ini, supaya produksi ini nggak berhenti. Ya kan? Tadi strateginya udah ini sama Mas Hendrawan, saya juga sepakat. Gimana caranya? Kenapa? Karena ketika nanti kita berhenti dan apalagi cukup lama, untuk memanaskannya lagi ini perlu waktu. Untuk meyakinkannya lagi perlu waktu. Ya alhamdulillah lah, saya dengan istri termasuk di brand saya sendiri, alhamdulillah belum pernah sampai saat ini juga berhenti produksi, belum pernah. Walaupun itu ada sebuah pandemi atau COVID ya, karena tadi kita dituntut untuk kontraksi pikiran kita, bikin sebuah breakthrough atau terobosan, bikin sebuah kreativitas, berbagai hal lah akan kita coba dan fokus terhadap sesuatu yang menjadikan solusi, apalagi bisa menghasilkan sebuah case yang begitu cepat. Ya. Kemarin terjadi begitu fantastis ya, 2 atau 3 bulan sebelum puasa. Saya lihat juga di sini, saya klik juga ya, audiensnya ada yang, nah ini orangnya masih ada, tapi saya akan bilang orangnya. Itu keren banget karena memang ke rumah saya bercerita. Dia bikin ikutan pameran ya selama bulan puasa. Dia nggak pernah diskon, nggak pernah apa, laris manisnya luar biasa gitu ya. Kemarin sebenarnya jadi sebuah momentum bagi pebisnis fashion untuk tumbuh, bahkan ngambil sebuah taking profit yang begitu besar di momentum puasa dan lebaran. Walaupun banyak supplier yang kelabakan karena mereka sendiri nggak siap. Tadi seperti Mas Hendrawan bilang, over demand-nya. Karena dia berkaca dari data atau pengalaman tahun sebelumnya. Ketika dia overstock, ketika dia bikin stok yang available, yang begitu banyak, ternyata market lagi lesu. Ya. Market tidak diserap oleh pasar. Sementara 3 bulan atau 2 bulan, bahkan 1 bulan sebelum puasa, untuk tradisional market seperti yang besar kayak Tanah Abang itu, begitu permintaannya dahsyat sama sekali. Dahsyat. Dahsyat luar biasa. Saya baru coming soon aja udah sold out. Baru launching 5 menit, 1 jam aja udah habis. Gitu kan luar biasa. Saya biasanya tiap tahun itu selalu punya cadangan desain itu sampai beberapa belas desain. Ya kan? Sampai banyak sekali cadangan saya di after lebaran itu kepaksa harus saya tarik pas di bulan puasa. Ya. Demi memadatkan keinginan mitra saya maupun customernya gitu ya, karena ya tadi udah memang saya bukan tipe orang yang suka dengan mass product, dibikin satu styling itu dengan ratusan ribu pieces, tidak seperti itu, puluhan ribu pieces, enggak seperti itu. Jadi senang aja dengan perubahan karena berawal desainernya juga senang untuk mendesain apa lagi nih, kita coba apa lagi, nah gitulah. Itu mungkin teman-teman ya, saya bukan tipe orang yang seperti ini ya, jadi menikmati Zoom tidak gitu. Saya lebih menikmati ya ngumpul 15, 20 orang, 30 orang, sok nanya langsung jebet-jebet gitu kan. Senang aja langsung kayak gitu. Ya, jadi saya lebih suka berdiskusi Mbak Moya ya. Lebih suka berdiskusi, yok yang mau nanya apapun lah tentang fashion ya. Di sisi produksinya, di sisi pemasarannya, apanya lah silakan aja ya. Oke, mungkin kita akan sambil baca-baca pertanyaan ya, buat AA ataupun buat Mas Hendrawan juga ya. Oke, teman-teman, saya akan mulai membacakan pertanyaan dari teman-teman. Ini dari Mbak Winnie. Apakah jumlah follower di sosmed berpengaruh pada penjualan di fashion atau bidang lainnya? Misal jumlah follower Instagram sampai 1 juta lebih, apakah penentu barang yang kita jual akan semakin laku? Mungkin ini saya ajukan kepada Mas Hendrawan dahulu ya. Silahkan Mas Hendrawan. Jadi follower di Instagram ini tidak berpengaruh langsung ya. Jadi tergantung bagaimana follower itu engage dengan akunnya. Jadi apa konten-kontennya menarik. Kemudian setelah kontennya menarik, dia mau engage, produknya itu sesuai ekspektasi dia enggak? Nah, gitu. Jadi banyak faktor, tapi memang dengan akun yang besar akan cenderung lebih sukses daripada akunnya yang followernya sedikit. Kalau secara langsung tidak berpengaruh, tapi membawa dampak positif ke penjualan. Seperti itu gambarannya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Winnie dan terima kasih Mas Hendrawan atas jawabannya.
Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Yang ini ada titipan pertanyaan untuk AA. Siap. Saya melihat AA dan Teteh sering menyambangi kawan bahkan keluar kota. Apa sih impact silaturahmi dengan rezeki di mata AA dan Teteh? Gitu katanya. Silakan AA. Pertanyaan siapa ini? Ini dari titipan di Instagram. Katanya followernya Teh Eva. Oh iya. Istri saya ini bukan tipe orang yang penetrasi bisnisnya itu pakai personal branding, ya, bercerita soal story bla bla kan banyak tuh, ya kan, banyak sekali orang yang menjaring mitra atau menjaring audiens atau customernya itu dengan personal brandnya. Kalau saya bukan, istri saya apalagi istri saya ya, tidak dengan strategi itu, tidak. Jadi kita biarkanlah karyanya aja yang dinikmati gitu ya. Adapun memang saya sering kesana kemari ya, karena itu saran atau masukan dari mentor, dari guru spiritual saya, dari guru bisnis saya, perbanyak silaturahmi. Bahasa silaturahmi ini kan bahasa agama ya, karena berbicara bahasa bisnis kan relationship and networking. Biar kelihatan gaya aja gitu Mbak, ya bahasanya. Ya itu akan positif banget. Kan bisa jadi karena kita sebagai pelaku usaha yang lagi belajar gitu ya, kita butuh sebuah insight. Kita butuh sebuah pembelajaran atau asupan energi atau insight dari obrolan-obrolan mungkin pelaku yang sama ya. Dengan ada kalanya kita menemukan sebuah kendala, itu solusinya ketika kita hadir di sebuah silaturahmi entah personal maupun di komunitas, ya kan? Makanya saya kalau ada event-event apalagi berbicara TDA kayak pesta wirausaha, wah insya Allah. Kalaupun misalnya nanti katakanlah Mas Hendrawan mengizinkan saya ikut serta belajar di PW-nya Jateng sama apa yang nanti coming soon boleh ya kan, saya juga pengen hadir gitu kan, insya Allah, karena ya itu saya meyakini karena rezeki manusia itu dititipkannya sama manusia lagi ya kan, bisa jadi masalah kita itu solusinya ada di teman kita ya, walaupun hakikatnya dari Allah ya, tapi kan gak langsung gitu, bisa lewat Mas Hendrawan gini, masa gitu aja kok repot gini dong, bla bla bla. Karena saya punya relationship yang baik dengan Mas Hendrawan, dengan sangat terbuka Mas Hendrawan juga memberikan sebuah advice, ya kan? Dan bisa jadi advice itu bisa jadi terbaik gitu, ya kan? Walaupun nanti kita sendiri yang harus mempraktekannya, ya kan? Saya bukan hanya keluar kota Mbak, ya kan? Saya bisa jadi kalau keluar rumah bisa jadi sekali hari saya keluar rumah bisa 5 sampai 8 titik Mbak. Dari pagi bisa pulang tengah malam. Ya kan? Saya ketemu dengan berbagai jenis production. Ya, apalagi saya sekarang lagi banyak juga bantu development brand-brand teman TDA, teman-teman yang di anak internet marketing gitu kan. Tentunya karena saya suka dengan niche market, saya pun suka juga memfunnel, bukan hanya funnel marketnya, tapi funnel orang production-nya, Mbak. Jadi orang yang kuat dengan production-nya dengan bahan-bahan yang tebal kayak kanvas, kayak denim, jeans ya. Itu tidak akan pernah saya kasih untuk mengerjakan produk-produk yang tipis. Nah kan, ya jadi daily activity production itu harus diperhatikan. Jadi kalau orang mau kuat di production-nya, harus memastikan timnya itu punya behavior, punya attitude, dan daily activity-nya itu yang sama. Kayak Mbak misalnya, Mbak Moya katakanlah mau bikin gamis, jangan mencari produksinya yang biasa celana jeans. Walaupun sama-sama mesin jahit, tapi settingannya beda. Aktivitas sehari-harinya juga beda, layoutnya juga beda. Ya kan, pola dan segala macam jelas berbeda. Bisa ya, pasti bisa, hanya butuh waktu. Sedangkan di online ini kan butuh speed, ya kan, butuh speed, dan kita harus memastikan tim kita juga punya kualifikasi di bidang itu, karena nyangkut masalah long lasting. Jadi kalau ditanya kenapa sih alasannya, ya karena saya butuh, ya karena saya dianjurkan oleh siapa, satu oleh agama saya, yang kedua oleh guru-guru saya, yang ketiga oleh mentor-mentor bisnis saya, dan saya udah ngerasain. Karena saya di TDA ini dari 2009 ngerasain impact-nya. Jadi kenapa saya tidak berani nolak permintaan dari TDA manapun? Ya karena saya udah lama dan saya udah bagian daripada bisnis saya, kehidupan saya udah bagian daripada TDA ini udah jadi bagian daripada kehidupan saya gitu. Terlebih di bisnisnya. Itu sih Mbak ya. Oke, Gitu. terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Mas Hendrawan dari Mbak Ya. Sri Ambarwati. Mohon share tips beriklan ads di Instagram atau Facebook agar tidak boncos, Mas. Monggo. Wah, mantap. Kalau
di iklan di Facebook atau Facebook ini bukan boncos tidak boncos ya, intinya memang tidak ada yang mengerti algoritma Facebook sama Instagram, jadi memang perlu trial dan error lah. Jadi tidak bisa satu kali iklan langsung bagus. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya ya bagaimana kita menentukan target pasarnya yang pas dulu atau audiennya yang pas. Kemudian setelah audien yang pas, kita juga menentukan ads kontennya. Apakah video, apakah foto satu atau foto yang memang mewakili dari produk tersebut. Kemudian target kotanya. Jadi banyak sekali faktor yang memang perlu di trial and error. Jadi tidak bisa caranya tidak boncos, tapi memang perlu kita kalau di iklan itu perlu dicoba-coba. Jadi gimana sih beda efek iklan di kota-kota besar, misalnya Jakarta, Semarang, Surabaya, dengan kota-kota layer kelas 2, misalnya Jember, Banyuwangi, Kediri, itu perlu dites. Kemudian ads kontennya perlu, kalau pakai gambar satu orang gimana, pakai gambar 2 orang gimana, pakai gambar atau pakai video. Itu bisa harus terus menerus dicoba gitu. Jadi tidak bisa tidak apa ya, langsung kena, itu nggak bisa. Jadi winning product, winning ads itu memang perlu trial dan error. Jadi bagaimana nanti kita membuat apa ya, kreativitas iklannya supaya segera cepat ketemu winning ads. Jadi dengan riset yang kuat, gimana konsumennya, gimana yang diinginkan konsumen, itu harus kita tahu dulu. Itu aja sih Mbak Muya. Jadi tidak bisa detailnya, tapi kita memberikan tips-tips saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hendra. Ini kita jeda dulu sama yang udah raising hand, silahkan. Yang mau tanya langsung, mau tanya ke AA atau ke Mas Hendra, silahkan. De Anissa Ayu. Wih, Mau model. tanya ini. dua-duanya ini. Model Model. apa? Anak model waduh Model. ini. Model. Dua-duanya kayaknya yang dia fan ini. Wih. Benar Oke, sekali. silakan. Mau tanya ke Mas Hendrawan sama AA nih. Yang pertama ke Mas Hendrawan dulu. Yang pertama ya Mas Jangan Hendrawan nangis kan. dulu Mbak, jangan nangis dulu. Enggak jangan nangis. Kalau coaching sama saya teh nangis. We. Ya. Happy atau terharu nih? Iya dong. Untuk Mas Hendrawan kan produksi kebaya. Itu kebayanya hanya custom, ready to wear, atau sama sewa. Lalu karena di masa pandemi ini banyak yang acara pernikahannya hanya akad only, pastikan untuk permintaan baju seperti kayak dayang-dayang, baju orang tua, ataupun kebaya resepsi yang bisa dibilang customnya lebih mahal daripada yang lain, itu gimana Mas? Inovasinya gimana gitu? Untuk Mas Hendrawan itu dulu. Ini sekalian punya disebutkan atau satu-satu dulu Mbak Moya? Mungkin langsung aja sekalian biar AA siapkan jawabannya. Boleh. Untuk AA. Jangan nangis. Enggak nangis. Jadi kan AA menjelaskan untuk persepsi ya A. Persepsi yang bagaimana A untuk berbisnis fashion, untuk menyikapi pergantian tren fashion yang sangat cepat berganti. Lalu tadi A juga menyampaikan tiap tahun ada cadangan desain untuk produksi. Bagaimana sih A triknya untuk menganalisis trennya? Jadi kan biasanya kan sangat pergantian tren kan pasti cepat. Kita baru mau bikin udah ganti lagi. Nah, kalau A kan udah sampai menyiapkan nih beberapa desain untuk tahun yang akan datang. Nah, itu triknya gimana A? Terima kasih Mas Hen dan AA. Ya Mbak Anissa, jadi kemarin waktu pandemi kita memang arahnya ke baju kondangan ya, atau baju acara-acara yang non pengantin. Jadi kita bikin baju pesta, baju wisuda yang kayak wisuda itu meskipun online mereka juga tetap butuh baju untuk foto. Jadi kita arahnya memang baju-baju semi formal ya, bukan yang baju glamor untuk pengantin atau untuk akad, tapi memang cenderung ke arah baju-baju yang lebih modis, lebih
semi glamor lah. Jadi kemarin kita surveinya di situ dan kita hanya jualan aja Mbak. Jadi kita jualan online sejak 2010 ya. Kita dulu mulai dari SEO di website, kemudian muncul sosial media, sekarang muncul marketplace, kita juga tetap mengikuti ombak lah, kita surf in the wave, jadi kita mengikuti tren sambil kita tetap punya website sebagai brand kita yang milik kita sendiri. Itu gambarannya Mbak Nisa. Jadi teman-teman kalau punya brand, meskipun jualan di marketplace, jualan di sosial media, tapi tetap harus punya website sebagai branding utama ya, karena itu kita yang bisa mengendalikan sendiri. Itu Mbak Nisa. Terima kasih. Oke, tadi pertanyaannya apa ya, ada banyak tuh Mbak Nisa. Kenapa harus punya cadangan ya kan? Menurut saya karena ini balik lagi ke masalah konsep bisnisnya ya. Balik lagi ke masalah konsep bisnisnya, saya termasuk orang yang paling suka mengeksplor banyak hal ya. Jadi kadang saya minta ke istri saya minta 40 desain gitu kan, 40 foto produk bulan ini gitu. Masalah nanti launchingnya karena gini, saya ini orang yang di Indonesia ini kan banyak orang yang mengejar revenue, kalau saya misalnya fokusnya di profitnya aja. Terus kita jangan lupakan gitu, kita ngejar sebuah profit tapi hitungkan juga soal kapasitas production-nya. Jadi katakanlah misalnya kapasitas production kita itu 8.000 sampai 10.000 PC sebulan misalnya ya. Nah, itu untuk berapa kategori, untuk berapa kali launching, untuk berapa banyak untuk bisa menutupi si kapasitas itu. Ya, artinya kita butuh sebuah cadangan, harus memastikan karena kan berbicara production house ini, ya kan kita berbicara production berbicara bisnis passion ini berbicara masalah supply and demand. Ada yang orang over demand, nggak bisa supply-nya. Makanya kuncinya ada di balancing-nya. Ya kan, ada di balancing-nya. Dari mana kita tahu, katakanlah misalnya Mbak Nisa, dari mana kita tahu bahwa desain atau artikel yang kita launch ini disukai atau enggak? Ya tadi kata Mas Hendrawan, karena ini kita berbicara online, ya kan, kita bisa split test, kita bisa test and measurement-nya. Nah, tadi kan ada yang orang sistem PO, ada orang yang sistem semi PO, paham ya semi PO? Kalau Mas Hendrawan bilangnya PO, saya semi PO, Pak. Ada semi PO gitu ya. Kenapa? Ya tadi kita harus punya forecasting. Kalau misalnya bisnis modelnya katakanlah pakai sistem distribusi ya, supply ke mitra gitu ya. Kita tahu jumlah si mitra ada berapa dan biasanya rata-rata pengambilannya totalnya berapa. Kita ngambil paretonya setengahnya, katakanlah titik bawahnya di sekian ratus atau sekian ribu. Ya kan? Nah, baru nanti kita lihat forecasting ini penambahannya berapa banyak. Ya, ternyata demand-nya begitu luar biasa untuk satu artikel. Artikel berikutnya ya belum tentu. Yang jelas kita fokus bahwa kapasitas ini harus terpenuhi. Ya, kita harus bisa memastikan bahwa si orang production ini sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau bahkan 3 bulan ke depan itu harus tetap terisi si line production-nya. Biar apa, Mbak? Biar para resources-nya, SDM-nya, atau pekerjanya, atau karyawannya, atau timnya itu nggak kabur, atau nggak dibajak sama orang. Ya kan? Karena mereka daily activity-nya, hitungannya katakanlah rata-rata kalau UMKM itu sifatnya borongan. Betul? Ya kan? Kalau mereka tidak kerja seminggu atau 2 minggu, ya keluarganya mau kasih makan apa? Beda dengan sistemnya semi garment atau garment. Mau ada kerjaan, nggak ada kerjaan, mereka dapat upah atau gajinya dalam periode tertentu, entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Ya, kita harus pandai dan kita sebagai business owner harus bisa memastikan bahwa si karyawan itu atau tim production itu harus tetap terjaga kelangsungan production-nya. Ya. Kenapa ya tadi? Karena tahu persis kita bobotnya ada di mana. Kita mau pakai sistem PO, ternyata strong production-nya tidak kuat, ya kelabakan nantinya. Benar ya? Ya kan? Makanya perhitungkan gitu. Kalau kita misalnya maklun, kita harus memastikan bahwa tempat maklunan kita itu benar-benar kita menjadi dominan. Ya, kita menjadi priority bagi mereka. Kenapa dijadikan priority? Karena habis yang A, masuk lagi yang B. Habis yang B, masuk lagi yang C. Benar-benar tidak ada slot mereka untuk berhenti. Jadi benar-benar kita jadi prioritinya gitu. Selama ini kan banyak ketika over demand, ya kan, supply-nya yang kurang. Ya, supply-nya. Atau katakanlah misalnya
dari sisi kalau misalnya kita bisnisnya retail, ini ada salah satu Masta yang gabung juga ya di portal ini, di forum ini. Ya kan, dia pura-pura aja gitu ya, pura-pura aja gitu, pura-pura gitu ngikutin, menyimak. Ada yang saya ambil apa ya, ambil pembelajaran dari mereka itu, produknya oke, mungkin bagi sebagian orang itu atau bagi kompetitornya biasa aja, tidak terjadi sebuah ini tidak diperhitungkan. Tapi dia paham benar dengan behavior atau attitude si usernya atau customernya. Makanya dia bikin sebuah package, karena ini end user atau retail, ya langsung direct to end user. Dia bikin sebuah exposure yang berbeda. Kemasannya dibikin gimana, kadang-kadang sampai pakai pita gitu kan. Jadi pas datang itu benar-benar wow gitu. Bahkan si customernya itu dengan sendiri dia bikin video ya, kalau ada bahkan di keterangannya itu seolah-olah dipaksa dia untuk bikin konten, paham nggak? Jadi kalau dia compliant itu harus ada videonya. Kalau dia senang dengan si produknya tanpa disadari, tanpa kita minta, dia upload di story-nya. Nanti teman-temannya juga melihat, bahkan kepo, karena ini karakter orang Indonesia, ya kan? Kalau ada pertemanan di Instagramnya, minimal dia lihat story-nya, apalagi Gen Z. Postingannya di feed-nya kosong, tapi di story-nya panjang kayak titik, bener ya? Itu karakternya. Nah, kita tahu, kalau kita tahu audiensnya, kita tahu behavior-nya, makanya tugas si pemilik brand ini bukan hanya menyuguhkan produk, tapi nanti dari sebuah exposure yang disajikan oleh si usernya atau customernya. Itu terjadi sebuah viralitas. Apalagi kalau misalnya jumlah Instagramnya berjuta-juta dan centang biru. Wow, itu keren banget, ya kan? Dan kalian menyadari kan, sebenarnya ada pemilik brand yang di sininya jumlahnya sekian juta, cuman pura-pura aja. Dan dia japri saya lagi kan orangnya. Aduh ya Allah. Tapi itu pembelajarannya, menurut saya produknya bukan yang terbaik di kelas untuk materialnya ya. Untuk desainnya sih biasa-biasa aja, karena konsepnya long lasting, mass product. Tapi saya pelajari, bahkan saya diskusi gitu ya dengan beliau. Dia sangat paham mengenai karakteristik si customernya. Jadi kita kebanyakan para pemilik brand ini selalu berfokusnya terhadap development produknya, tapi lupa dengan satisfaction customernya. Nggak dipelajari, detailingnya seperti apa, walaupun dia tinggal jauh di pelosok sana, ya kan, sangat jauh gitu ya. Tapi bahkan customernya itu di kota-kota besar, di Bandung lagi di tempat saya berada, bener ya? Dari data yang dia sangat paham. Orang Bandung tuh apa sih? Ini bla 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 segala macam. Kemasannya dipercantik, pakai pita, gitu kan? Coba luar biasa, bener ya? Dan itu keren banget, ya kan? Efek viralitasnya, makanya wajar pertumbuhan linear selain dibantu ya dengan paid traffic, karena sang pasangannya atau timnya itu memang konsen juga bikin penetrasi marketnya bukan gaya-gaya story gitu kan, gaya-gaya storytelling, gaya-gaya percintaan personal brandnya, tidak, dia benar-benar full attack aja, main gaspol bahasanya. Makanya wajar ketika pertumbuhan follower Instagramnya begitu linear ya, begitu sangat dahsyat. Kalau tadi ada pertanyaan itu followernya ngaruh nggak? Sangat. Kalau bagi saya pribadi ngaruh banget. Pertama brand image ya kan, brand image. Yang kedua orang itu lebih apa ya? Lebih trust ya, lebih trust di awal. Jadi love at the first sight itu, wow, ini sekian juta, ini sekian juta. Macam-macam gitu. Walaupun dia belum buy, tapi ada kemungkinan 50% ngelihat followernya udah tinggal kecanggihannya aja gitu ya. Untuk closing, apakah itu dia tadi Mas Hendrawan bilang edge copy-nya, targetnya lebih dipertajam, iya gitu. Apalagi ya pasangannya atau ada tim internal yang konsen banget untuk menggali gitu ya tentang si advertisernya gitu ya, atau iklannya. Itu sih Mbak Anissa. Saya lupa pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan yang tadi ada 2 ya. Kalau yang satu lagi ya, kenapa Audible begitu? Ya karena bisnis modelnya begitu, tuntutannya begitu. Saya harus memastikan 2 atau 3 bulan ke depan itu harus ada kerjaan. Makanya ya selama Audible berdiri, alhamdulillah gitu ya. Belum pernah berhenti atau jeda, karena nggak boleh jeda. Nggak boleh jeda ya, karena mereka juga bagian daripada kita ya. Kita harus bisa memastikan jangan ego gitu. Ya udah just enough seperti ini, ya udah pandemi kita tutup dulu ya, jangan. Ya kan? Kita dituntut, entrepreneur ini adalah pejuang. Ya, entrepreneur ini harus dituntut, harus bisa memberikan sebuah solusi, berbagai macam solusi dari sebuah kendala. Saya paling nggak suka dengan orang yang excuse, saya paling nggak suka dengan orang yang blaming. Justru kita energinya fokuskan
ke sesuatu hal ya, vibes-nya itu ke hal yang sifatnya positif. Enjoy-kan pokoknya ya. Ada masalah apapun, enjoy-kan. Yang penting omset begini-begini aja, yang penting bahagianya tetap terjaga gitu ya. Tetap bisa jalan-jalan, tetap kita bisa menjalin komunikasi. Bisnisnya tetap gini-gini aja, tapi pertumbuhan bahagianya jauh lebih dahsyat, apalagi rekeningnya bertambah ya otomatis lah ya, harus diikutin dengan kebahagiaannya juga. Oke? Ya. Oke, terima kasih AA. Ya, Kita mau sama-sama. lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Mas Hendrawan. Ya. Ini bisnis trip banyak manfaatnya. Apakah Pak Hendrawan sering melakukan fashion show dan promosinya lewat apa saja? Silahkan Mas Hendra. Kalau saya sendiri memang basicnya itu digital marketing ya. Jadi saya jarang sekali melakukan fashion show, tapi saya memang cenderung melakukan penjualan lewat digital marketing saja. Jadi cenderung ke arah situ karena yang lebih efisien ya. Jadi memang tipe perusahaan saya bukan tipe perusahaan yang mengandalkan fashion show kemudian menjual harga yang sangat tinggi. Tapi memang saya seperti fashion lain lah, kita menjual produk seperti baju pesta kayak gitu, yang memang kita channelnya paling banyak digital marketing. Itu Mbak Moya. Oke, terima kasih Mas. Ya, Saya akan lanjut lagi nih, pertanyaan untuk AA masih ada? Apa? Izin Kita tanya. dihadiri oleh ini loh, audiens kita ini dihadiri oleh Mas Ari Lasso loh ini. Hai Mas Ari Lasso gitu ya. Izin tanya, Ya, kalau boleh, untuk Mas. brand fashion baru dengan harga jual yang mungkin bisa lebih tinggi dari marketplace, gimana caranya brand baru itu winning? Tetap dijual di marketplace atau buka outlet fisik juga? Dari Chandra Kusuma. Silahkan AA. Oke. Yang jadi pertanyaan, kenapa acuannya marketplace? Ya, kalau saya lebih cenderung jadi be yourself, jadi diri kita sendiri gitu. Whatever harga kita mau ngeluarin berapa, ya, jangan terjebak dengan sensitive pricing. Ya, jangan terjebak dengan sensitive pricing. Ngejual yang marginnya lebih tinggi atau lebih gede itu lebih menyenangkan, Mbak. Banyak duit itu lebih menyenangkan. Tanya deh sama Mas Ari Lasso. Tanya. Kan gitu. Bener ya? Kenapa? Jangan sekali-kali terjebak dengan strategi sensitive pricing. Bisnis itu adalah angka ya. Semuanya harus dihitung. Semuanya ada costingnya. Semuanya ada perhitungannya. Ya, mau murah dan mahal itu masalah persepsi. Mahal bagi siapa, murah bagi siapa. Yang jelas kita fokus sebelum produk itu di-launch, ya, bagi saya produk itu adalah hasil akhir dari riset pasar, target market. Kita harus pastikan dengan siapa, ke siapa kita akan menyasarnya. Kita harus tahu banget buyer personanya seperti apa. Jangan-jangan kalau dijual murah itu nggak laku. Kalau dijual mahal malah lebih laku. Karena itu kan cuma persepsi, benar ya? Jadi bukan karena produknya yang jelek, tapi target marketnya yang belum tepat. Menurut saya. Karena semua kategori, mau low segment, middle segment, premium segment, semua ada pasarnya. Semua ada marketnya. Jadi enjoykan aja apapun pilihannya, ya pastikan bahwa kita mengetahui siapa segmentasi pasarnya atau target pasarnya, target marketnya. Pertajam clearance kan. Udah tajam di marketnya, tajam di pemilihan materialnya, terus juga tajam di exposure kontennya, tajam juga di exposure satisfaction customer-nya. Ya kan? Kan gitu. Jadi bisa berbagai macam titik. Kalau kita nggak kuat di development produknya, kita pakai cara-cara dan item-item yang lain. Kan kenapa nggak kita bikin pasar-pasar sendiri? Kita bikin sebuah landing page sendiri misalnya diarahkannya nanti untuk ke funnel kita sendiri, tidak harus ya bolehlah kita buka di platform yang kita nggak bisa pungkiri bahwa marketplace juga trafficnya sangat tinggi gitu. Apakah itu satu-satunya? Enggak juga menurut saya. Tanya aja Mas Ari Lasso coba. Tanya. Benar ya? Benar, serius bagi saya karena kita ini jangan terjebak dengan sebuah paradigma kalau nggak eksis di sana, kita nggak laku. Kalau kita nggak menguasai di sana, kita nggak akan dapat profitnya, kita nggak dapat penjualan. Enggak. Yang menentukan rezeki itu Allah gitu, bukan platform. Yang menentukan rezeki itu bukan manusia gitu ya. Manusia itu cuma jadi wasilahnya aja. Tapi kita harus bisa memastikan memilih funnel atau channel
ya, channel yang tepat sesuai dengan target pasarnya. Ya. Jadi bebas. Ada orang yang miliarder di Shopee, di Orange, ya silakan gitu ya dengan stylingnya. Hanya karena ini berbicara forum TDA, kita harus memastikan semua prosesnya itu benar-benar everything is okay. Kejaga happiness-nya. Jangan karena banyak duit yang transfer itu orang, tapi kita mengecewakan banyak orang yang sebagai kliennya. Benar ya? Jangan egois, Mbak. Benar, Mbak Moya ya? Tanya Mbak Anissa. Mbak Anissa ini kan saya sampai hafal. Ya kan? Bisnisnya ya nggak jauh beda dengan Mas Hendrawan lah. Makanya nanya ke Mas Hendrawan. Ya kan? Saya sampai hafal karena dia pernah di Solo kemarin. Ya kan? Karena dia ego, karena dia istilahnya apa benar-benar ya bisnis aku ya terserah aku. Bener sih idealisnya bagi seorang desainer. Tapi seorang business owner nggak gitu angkanya dong. Bener ya? Yang penting angkanya gitu kan. Repeat ordernya, apalagi berbicara mengenai custom produk gitu. Mbak Anissa dengan Mas Hendrawan ini kan sama. Ya kan? Di sana. Tinggal pemilihan materialnya justru. Karena ini berbicara custom. Kenapa nggak memilih segmentasi yang premium? Gitu kan? Ya terserah. Kalau orang kita paham tentang segmentasi pasarnya, kita bebas mengeksplor dari sisi material yang manapun. Kalau kita paham. Jadi pentingnya kita paham tentang buyer personanya itu karena nanti hubungannya juga ke arah produknya. Material apa yang dipakai, aksesoris apa yang dipergunakan, ya kan? Kemasan apa yang dipergunakan? Apakah perlu setiap orang itu pakai pita gitu ya di kemasannya? Benar nggak? Apakah setiap orang itu pakai apa lagi ya? Pakai tisu di dalamnya? Ada sebuah tanda sebagai apa ya ciri terima kasih udah belanja di bla 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 gitu di dalamnya, benar ya? Saya sampai hafal persis dengan orang-orang yang berdiskusi dengan saya. Sampai jalannya gimana, rambutnya gimana, saya persis banget. Mbak Anissa punya potensi, tinggal trafficnya digedein, bangun tim. Jadi pertumbuhan bisnis juga harus diikuti dengan pertumbuhan timnya, ya Mbak Anissa ya. Tapi saya pastikan Mbak Anissa fokus nikah dulu deh. Kan PR-nya belum selesai dari saya. Udah nggak usah dipikirin, passion mah udah gitu-gitu aja gitu ya. Mending nikah dulu. Sampai hafal saya PR-nya. Ayo Mbak, mumpung ada waktu. Terima Iya kasih. dong. Iya. Ini kan acaranya sampai jam 3 pagi kan? Oh iya Oh benar. iya, siap. Iya, benar. Siap, Pak. Percaya deh, Mas Ari Lasso tuh sampai jam 2:30 pagi loh di rumah saya. Saya juga nih pas ngecamp sampai subuh saya. Pak. Oke, mantep. Ya. Oke, Padahal terima saya kasih dari banyak. pagi, siang tadi kan itu tuh berhenti tamu tuh ya Allah luar biasa. Tapi ya nggak apa-apa. Karena saya sebagai pelayan ya, apalagi di TDA ya, anytime kapanpun lah. Udah ngerasa kok. Terima kasih PR-nya kerja. banyak. Apa itu? Nah, teman-teman, saya akan Suka di sini. membacakan rangkuman yang saya catat hari ini ya. Dari Mas Hendrawan saya mencatat ada 7 poin dan dari AA ada 4 poin. Nah, saya akan membacakannya rangkuman dari Mas Hendrawan. Pandemi memang membuat kita merasa kesulitan, namun pandemi membuat UMKM lebih adaptif. Moto TDA Dikdaya, Digital dan Berdaya dengan target 1000 KMB di tahun 07 ini. Strategi low budget, high impact perlu kita lakukan. Dan kita harus pendekatan inovasi produk, pendekatan channel pemasaran sosial media dengan ads maupun konten TikTok. Kita harus mempersiapkan demand stock dengan penjualan yang lebih efisien. Dan yang ketujuh adalah konsumen lebih menikmati konten yang menghibur, tidak melulu konten promosi. Untuk ringkasan saya dari AA adalah jalani bisnis dengan enjoy, fokus pada produk winning untuk customer, pilih produk yang responsibility social proof dengan karakter dan integrity, fokus kepada solusi. Nah, teman-teman terima kasih banyak. Saya juga akan meminta dong sedikit ajakan. Nah, ajakan untuk teman-teman sedikit motivasi dari AA ataupun Mas Hendrawan. Apa sih asyiknya ikut TDA? Iya. Soal atau Mas Hendrawan, apa sih Mas asyiknya ikut TDA? Alhamdulillah saya kurang lebih 10 tahun juga di TDA. Sudah banyak manfaat yang saya dapatkan dari TDA, baik network,
kemudian kesempatan menambah pengetahuan, dan yang paling penting, alhamdulillah saya bisa berkontribusi ya, jadi bisa membantu teman-teman lain untuk bisa tumbuh bersama. Jadi kita sama-sama tumbuh sehingga teman-teman ini bisa naik kelas yang dulunya mikro jadi pengusaha kecil, bisa menjadi pengusaha menengah, dan semakin banyak teman-teman UKM itu yang berkelimpahan gitu loh, baik secara ekonomi maupun kebahagiaan. Itu Mbak Moya yang saya rasakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut AA, silahkan. Singkat saja A. Disuruh apa saya? Kasih sedikit motivasi apa sih asyiknya ikut TDA? Menurut A, singkat aja deh. Ikut TDA itu bagi saya asiknya, pertama kita banyak teman senasib ya. Kita berbicara soal bisnis ya, ada TDA ini komunitas bisnis. Jadi ketika ada sebuah gagasan ya, bikin sebuah acara pesta wirausaha, itu sebuah momen yang pas untuk kita datang bernetwork, bersilaturahmi, banyak insight, banyak ketemu relasi ya. Dan bisa jadi ini bagian dari sebuah momentum. Ingat ya, bahwa bisnis itu harus dicari momentum yang tepat untuk bisa meleverage-nya, untuk bisa launching-nya, untuk bisa starting-nya, untuk bisa grow-nya. Itu di saat yang tepat, temukanlah. Bisa jadi kalian juga ada kesulitan, salah satunya solusinya ada di sini. Bisa jadi kalian dapat kesulitan soal production-nya, ya kan? Bisa ketemu dengan berbagai macam produsen di sini. Bisa jadi kalian juga kesulitan soal digital marketingnya, bisa ketemu di suatu forum yang seperti ini di Pesta Wirausaha. TDA udah bagian, itu gagal kalau saya jadi komunitas bisnis. Karena TDA bagi saya adalah keluarga bisnis. Karena saya kenal dengan Mas Ari Lasso, tentunya dengan istrinya juga. Saya kenal juga dengan timnya juga bahkan, ya kan? Saya kenal dengan yang lain-lainnya, itu luar biasa. Saya kenal dengan member di TDA sampai dengan anak istrinya. Saya kenal dengan suaminya, saya kenal dengan hobinya, saya kenal dan ini dan itu. Jadi jangan pernah kita terjebak dengan rutinitas kesibukan bisnis sampai melupakan tentang real life kehidupan yang memang sesungguhnya. Tujuan kita hidup apa? Mau terjebak di bisnisnya atau mencari kebahagiaan di dalam bisnisnya, ya kan? Ya, jadikan bisnis menjadi wasilah kebahagiaan bagi kehidupan kita di dunia, bahkan harus menjadi rujukan wasilah untuk kebahagiaan di akhirat juga. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya, ya. Itu aja. Tetap enjoykan ya, enjoykan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, malam ini sangat happy sekali. Terima kasih kepada Mas Hendrawan dan Agin yang telah men-share ilmunya malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga sukses untuk kita semuanya ya. Aku ini pakai baju hitam, Mbak Lia. Aku pakai baju hitam ya. Kenapa coba? Aku pengen dapat tanda tangan Mas Ari Lasso di punggung saya ini, Mbak. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Wini. Silakan Mbak Wini. Baik, alhamdulillah udah selesai. Terima kasih Mbak Moya, terima kasih Mas Hendrawan, terima kasih Ajin. Ya, sama-sama. Ajin ya, atau pikir saya Ajim loh. Salam kenal Mas sebelumnya tadi sebelum sempat ini sih. Iya. Oke, mungkin teman-teman di sini udah dapat insight baru mungkin habis webinar ini. Ada sudah dapat motivasi, ada yang sudah dapat inspirasi. Boleh chat di kolom komentar ya kalau misalnya udah dapat inspirasi baru dari webinar kita yang sekarang. Oke, alhamdulillah. Acara Zoom yang kedua di Road to PW Jateng DIY ini udah selesai. Jadi jangan sampai di skip ya. Jadi minggu depan kita juga masih ada webinar lagi dengan bintang tamu yang insya Allah masih lebih keren lagi. Siapa itu nanti boleh dipantengin di grup WA, atau mungkin yang penasaran belum masuk di grup WA bisa follow di Instagram kita TDA Semarang. Mungkin dibantu Mbak Nisa nanti diketik ya Instagramnya apa, TDA Semarang sama PW Jateng DIY. Nanti kalau tadi juga ada beberapa pertanyaan ya yang belum kejawab, nah itu juga bisa ditanyakan di grup sebenarnya. Dan insya Allah kalau misalnya udah mulai bergabung di TDA, bisa juga nanti ya makin kenalan sama Mas Hendrawan, Mas Ajin, dan masih banyak sih mentor-mentor dan mungkin pebisnis lain yang belum jadi pembicara kita di sini, tapi kita masih perlu banyak tahu ilmunya gitu. Di TDA tuh insya Allah banyak banget.
pebisnis yang bisa jadi inspirasi kita. Oke, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih kehadirannya, sudah belum lift sampai jam 9 malam ini. Terima kasih semua, semoga sehat-sehat selalu dan Amin. semoga diberkahi Allah semuanya. Amin. Amin, mudah-mudahan lancar bisnisnya. Yang kemarin Amin. terpuruk bangkit lagi. Amin. 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 Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai Yuk ketemu foto di... sesi dulu, Terima foto sesi dulu kasih. ya. Yang habis dipotong rambutnya, bye-bye. Sudah foto Oh, nggak? ini Aduh. Oh iya ya. Ampun, belum Ya, foto keren, ya? pokoknya Sorry, keren sorry. ya, Mahendrawan sukses. sudah. Ya. Oh iya, Insya Allah mudah-mudahan saya bisa hadir ya di acara yang PW. belum live mungkin bisa foto PW-nya. yuk. Yang belum live bisa aktifkan kamera, kita foto dulu yuk. Sampai lupa Kita tadi ya foto Allah. dulu ya teman-teman. Oh, Mas Hendrawan udah kadung live ya? Ya ampun, maaf ini sampai lupa. Mbak Moya itu gordennya keren banget itu. Kayak dari kain Kasih. gamis loh. Nggak malu Oh menjahit. enggak. Oh iya dong. Ya, saya tahu, tapi bukan kain Balotelli itu mah bukan. Atau Moskrep atau apa lah, bukan itu. Yuk, yang Aduh. masih gabung bisa on Yuk, cam. diaktifkan kameranya yuk, on cam. Kita Mas bentar Darmanto, aja. salam kenal ya. Nantilah Japri we ya. Japri. Mas Abi. Aduh, apa kabar, Bos? Oke, udah siap Kita ya? siapkan pesta durennya untuk bulan Agustus. Insya Allah. Di mana ini tempatnya? Semarang, A. Di Semarang. Iya. Oke. sini ya, A. Iya, insya Allah. Tapi tempatnya udah ditentuin bulan Agustus ya? Ya. Insya Allah. Ya, Bisa baca. Insya Allah nanti rencana di Kingpress Sidarto untuk A. Jadi kita mayoritas dengan teman-teman yang lebih muda lagi A. Oke, Semangatnya mantap. lebih muda lagi. Ya dong, harus. Masa kalah sama Mas Ari Lasso kan semangatnya, wow, sampai ngelembur ini. Ya. Oke ya. Oke, siap. Kita foto dulu ya. Enggak lah. On cam semua nih ya. Oke, Ya. kita hitung. Siapkan wajah tercantiknya, termanisnya. Senyumnya yang paling manis. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa kreseknya itu. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Sama-sama ya. Hatur nuhun. Terima kasih. Ya, Terima Ya. kasih, A. Kalau ngundang saya sampai pagi aja ya nanggung. Makanya saya nggak mau ngasih materi teh ya nanggung gitu mah. Ini mah kumur-kumur atuh. Nanya tuh Mbak Lia tuh kan. Oke, sukses ya buat teman-teman penyelenggara. Salam sehat selalu buat semuanya, berkah kaya raya semuanya ya. amin. Ya, Amin. Mas Harapan, Mas apa ya? Maafan ya. Ya, mohon mangga. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salam buat gordennya ya. Ya. Mas Eka, Mbak Lia, salam juga buat kreseknya yang gede gitu kan, targetnya digedein gitu. Nun, sehat selalu ya semuanya ya. Insya Allah saya mampir lah. Someday saya mampir ke sana. Nun buat semuanya, saya izin dulu. Ini mau istirahat. Ini dari pagi ini banyak tamu. Ya Nun ya, mangga. Assalamualaikum. Ya, makasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, A. Turu. Tuh.